Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi, sebuah program yang kami hadirkan untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh anak negeri. Nah pemirsa, kreativitas itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun, dan melalui kreativitas ini juga bisa menunjukkan kualitas seseorang. Namun kreativitas ini tidak hanya dipakai untuk dapat mencari prestasi, tetapi kreativitas juga dibutuhkan di dalam dunia kerja. Nah, kali ini kami juga sudah mengundang para pekerja kreatif yang sudah menuangkan banyak sekali kreativitasnya sehingga membuat bangga klien-kliennya. Nah, siapa saja yang kami undang di Kabar Jambi kali ini? Langsung saja kita akan perkenalkan dua tamu yang kalau saya sih melihatnya ini sangat familiar, tapi mungkin pemirsa baru sekali ketemu mereka ya. Tapi mungkin ketika ada acara mereka kerap dijumpai nih. Yang pertama sudah ada Andika Kusuma, founder dari Berdua. Halo. Halo, Amsol. Dika sehat. Ini sebenarnya Dika harusnya duduknya di sini nih. Tukeran ya? Tukeran ya. Berarti masuk dong nih. Iya, Anggarannya masuk ya? oh bisa. Belum apa-apa udah ngitung anggaran ya. Kayak gitu banget ya kalau pekerja kreatif ya. Tapi memang harus ada plannya. Betul ya. Betul, Sehat Andika? Sehat. Amsol. Dari mana tadi? Kebetulan hari ini standby dan persiapan beberapa agenda. Oke, standby ya. Saya pikir tadi stand up. Oh, bukan ya? Nggak dong, agendanya besok gitu dari stand up-nya. Oh, agendanya besok. Siapa sih MC-nya? Berarti memang hari ini khusus untuk standby. Betul, hari ini karena kebetulan kita juga lagi prepare beberapa agenda ke depan. Terusnya ada agenda akbar yang Provinsi Jambi dan juga seluruh beberapa wilayah daerah juga melaksanakannya. Kita lagi preparation dan juga berkoordinasi untuk agenda-agenda itulah. Iya, agendanya nggak boleh kita sebutkan ya, karena ini adalah agendanya debat. Detail ya. Detail banget ya. Aku takutnya after ini nanti banyak yang nelpon ya. Oh, nggak apa-apa, berarti cuan masuk kalau banyak yang nelpon. Iya ya kan? Konsepnya gitu ya. Konsepnya gitu. Cuman takutnya ini yang nelpon kan kebanyakan klien ya, iya, amin, bukan haters ya kan. Amin, amin, amin. Baiklah, nanti kita akan bahas juga apa agenda-agenda dari founder Berdua, dan mungkin pemirsa juga penasaran Berdua itu apa, kenapa nggak bertiga, berempat, sampai bersepuluh gitu kan. Nanti akan kita bahas lengkapnya ya. Nah, di sebelah Andika, di sini juga ada seorang content creator. Nah, ini content creator ini juga bergabung di timnya Berdua, sudah bersama Wahyu. Selamat siang Wahyu. Siang, Mas. Kok Wahyu pendiam banget sih? Biasanya kalau ketemu di luar itu heboh ya. Heboh ya, Hari ini kenapa Wahyu, kamu baik-baik saja kan? Aman. Aman nih. Kalem. Oh, lagi kalem. Jadi kalau lagi dialog modenya mode kalem. Kalau di luar modenya asik ya. Takutnya over kan. Oh. Over apa nih? Over budget ya? Oh iya, bisa. Karena konten kreator ya. Iya. Kamu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Wahyu ikut Andika atau gimana? Iya, kemudian tadi beda agenda. Beda agenda. Kemudian lagi di kantor. Gak apa-apa beda agenda saja, nggak beda alam. Nah, ya? itu benar. Berarti kamu tadi aktivitasnya hari ini ngapain aja? Kebetulan full dari pagi di kantor ya. Ada buat konten nggak hari ini? Iya, ada beberapa buat konten juga untuk Berdua. Oh, oke. Saya penasaran juga nih dengan konten-konten yang dihasilkan sama Wahyu, terus ide-idenya itu dari mana? Apakah murni dari Wahyu atau mungkin ada campur tangan juga dari teman-teman yang lain? Nanti kita bahas pemirsa ya, jangan khawatir. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung juga bersama kami di perbincangan kami, sharing ataupun nanya bagaimana kiat sukses sehingga bisa menjadi pekerja kreatif, Anda bisa juga menghubungi di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Oke, saya ke Andika dulu sebelum kita bahas proyek-proyeknya yang luar biasa, kayaknya ngebom banget di tahun ini karena ini merupakan tahun politik dan juga ada beberapa kepercayaan yang diserahkan kepada Andika dan juga teman-teman untuk menghandle sejumlah acara. Pemirsa juga pasti penasaran Berdua ya. Berdua itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau Amsol tadi nanya kenapa apa sih Berdua itu? Berdua sebenarnya satu tapi perusahaan. Berdua, tapi satu gimana nih? Kalau Berdua itu sebenarnya kantor ataupun karena ini harus butuh legalitas, makanya kami atau foundernya kebetulan saya dan juga ada satu lagi ya.
Siapa satu lagi coba disebutin dong. Langsung di-spill ya. Langsung aja spill nggak apa-apa. Boleh, Kan biasanya yang satu lagi tuh di sini duduknya. Harusnya yang jadi pembawa acaranya itu yang satu lagi ya kan. Biar komplit gitu. Biar komplit, satu perusahaan ada semua di TV. Iya, bener, bagus. Sebenarnya TVRI ini bukan punya negara ya, tapi punya berdua. Gitu. Kalau itu saya no comment, saya no comment. Karena saya masih pengen kontrak saya diperpanjang di sini. Main aman. Main aman ya. Ya kalau berdua itu sebenarnya industri kreatif yang notabene di dalamnya ada beberapa sektor dan juga kebiasaan lah ataupun kemampuan, tapi bidang. Kemudian fokusnya sebenarnya kepada jasa. Jasanya bukan hanya tentang I.O. tapi juga ada visual, kemudian juga pengelolaan sosial media seperti itu. Sama beberapa yang lagi kita kembangkan, kita mau bikin holding sebenarnya, tapi nanti mungkin sebagai contoh lah ya. Pengennya berdua ini menjadi holding yang besar, kemudian di bawahnya banyak sektor ataupun usaha-usaha kecil yang bisa teman-teman seperti Wahyu dan juga yang lainnya bisa gabung dan juga bisa tumbuh bersama, berkembang bersama. Udah gitu bisa memiliki progres bareng-bareng lah. Gitu. Oke. Berarti masih banyak ya plan-plan yang akan diwujudkan ya? Iya, karena sampai dengan sekarang kebetulan saya secara pribadi juga hidupnya dari sini. Gitu. Jadi berharapnya teman-teman yang notabene kan sekarang generasi... Mohon maaf, tadi hidupnya dari mana? Dari sini? Bukannya TV sebelah ya Pak? Dulu masalah agak susah ya. Tapi sekarang memang fokusnya di dunia jasa dan juga ngelihat teman-teman sekarang kan rata-rata banyak banget yang freelance, kemudian juga hidupnya dari kreativitas yang tidak bisa dibatasin. Kemudian juga kalau mungkin mereka bekerja di corporate kan agak gimana ya? Corporate atau pegawai lah ya. Agak susah ya ngomong gitu ya. Pokoknya kerja di lembaga yang notabene jam kerjanya tuh office hour gitu. Office hour juga belum lagi dinas keluar gitu kan. Jadi teman-teman mungkin yang sudah bergabung ngerasanya kan lebih nyaman yang fleksibel untuk jam kerjanya. Nah, dari situ ngelihat potensi yang ada, kemudian Jambi terkhususnya masih belum banyak lah yang melihat potensi ini. Nah, makanya berdua hadir, kemudian juga bersyukurnya sudah dipercaya dari beberapa BUMD, BUMN, dan juga hal-hal yang lain, terkhususnya Pemda segala macamnya. Ini membuat kami atau diriku secara pribadi pengennya sih bisa mengembangkan sayap lah. Oke, baik. Berarti itu resolusi di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Betul. Tapi sekarang kayaknya sayapnya udah lebar ya? Amin. Sudah semakin melebar ya? Amin. Ini berkat ada Amsol juga. Saya juga ya? Betul. Kemudian ada teman-teman, ada Wahyu dan teman-teman yang di kantor dan juga semua lah ya. Sebenarnya kalau kita itu untuk teman-teman yang bernaung dan juga ikut partisipasi dalam setiap event tuh kurang lebih kita punya grup itu isinya 30 sampai dengan 40 orang sebenarnya. Cuman memang yang organik tidak sebanyak itu, tapi yang tadi Dika sebutkan 30 sampai dengan 40 itu tergabung dalam grup dan standby. Gitu. Berarti industri kreatif ini juga memberikan kesempatan ya kepada anak-anak muda Jambi, sehingga ini membuka lapangan pekerjaan juga bagi mereka yang mungkin saat ini agak kesulitan cari kerja, tapi dengan adanya industri kreatif ini bisa bergabung ya. Tapi dari tahun berapa sih? Kalau untuk berdua itu lahir di 2 tahun yang lalu. Oh, pas banget 2002. 2 tahun yang lalu. Iya, betul. Berarti tahun depan namanya ganti nih. 2022 ya, bulan Februari. Kemudian kita bergerak pertama kali itu menghandle salah satu BUMN, perusahaan migas lah yang ada di Jambi. Kebetulan juga kita kemarin waktu pertama kali itu 176 orang ya. 176 kalau nggak salah yang pertama kliennya itu daring nggak sih? Daring. Oh, itu. Itu kayaknya versi lama. Versi lama. Masa lalu. Agak berat ya. Agak berat nih kalau udah ngomongin masa lalu nih ya. Karena masa lalu itu emang harus untuk ditinggalkan ya. Yang masa sekarang dan masa depan yang akan dipikirkan ya. Ya, betul. Berarti dari 2 tahun yang lalu, 2022. Betul. 2022 berdua, kemudian kita dapat event yang perdana itu yang tadi salah satu perusahaan migas, BUMN, berarti kita gathering lah. Saya penasaran namanya kenapa berdua, tapi sebelum saya tanya ke situ, saya ke Wahyu dulu nih. Wahyu kan konten kreator. Tapi kabarnya, menurut informasi yang
saya dapatkan 7 nama-nama atlet yang ada di Jambi. Salah satunya itu ada masuk nama Wahyu. Ternyata Wahyu ini sebelum jadi konten kreator kayaknya adalah seorang atlet. Wah. Apakah informasi yang saya terima ini valid, Wahyu? Ini agak serius ya. Mau langsung saya klarifikasi? Klarifikasi dong. Atlet memang benar, tapi tidak sepenuhnya atlet yang beneran atlet profesional. Memang saya dulu pernah menjadi atlet, kebetulan atlet senam, aerobik gimnastik di Provinsi Jambi. Alhamdulillahnya udah beberapa kali mengikuti kejuaraan nasional. Tapi ya memang belum rezeki dan memang bukan jalannya juga mungkin. Iya, tapi ada upaya ke situ kan? Iya, ada upaya ke situ juga waktu itu. Dan akhirnya sudah vakum, berhenti sekarang dan nggak ngatlet lagi. Jadi sekarang fokusnya ya ke konten kreator. Konten kreator, benar. Mengembangkan kreativitas yang saya punya, yang saya inginkan gitu, dalam bentuk secara visual. Tapi saya lihat konten-konten si Wahyu ini lucu-lucu. Tapi walaupun lucu, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya itu nyentuh banget gitu ya. Itu dapat idenya dari mana sih? Kebetulan kalau untuk ide atau inspirasi sih lebih ke sosial media sih. Oh iya, banyak referensi ya. Referensi kan zaman sekarang udah banyak banget nih di sosial media. Terus juga mengikuti tren yang ada, mulai dari Instagram, TikTok maupun YouTube. Jadi ya metode yang selalu saya pakai ketika membuat konten itu adalah ATM. ATM, Yes. Wah, ini bisa diterapin nih. Untuk konten kreator pemula harus denger nih apa itu ATM. A. Amati. Amati. Oke. T. Tiru. Tiru. E. M dong. Hampir nih mau jawab nih tadi. Apa ya? ATM. A-T-E-M. Gitu kan? Bener. Oh salah ya, berarti A, T, dan M ya? M. Oke. T tadi tiru. Tiru. M. M-nya modifikasi. Modifikasi. Oke. Ya, jadi dari konten yang kita lihat, yang ada di sosial media, itu bisa kita amati, tiru, kemudian kita modifikasi secara idealisme kita dan keinginan kita. Jadi nggak jiplak banget. Benar, ya. benar. Berarti di situ ada kreativitas lagi yang dihadirkan. Nanti takutnya copyright kan, kena kan, bahaya. Oke, jadi si Wahyu jadi konten kreator itu dari kapan? Kebetulan kalau memulai untuk buat konten dan fokus ke konten itu dari 2022. Enggak. Oh enggak. Sama kayak berdua. Iya, siapa tahu kan sama. 2020. Oh oke, pas COVID dong berarti. Iya. Berarti kamu gabut ya waktu itu ya? Benar sekali. Kan banyak yang pada gabut tuh tahun itu COVID kan. Iya, si Nanda juga gabut tuh. Gabut ya? Nanda gabut. Ntar dia datang ke sini. Terus. Itulah, jadi ketika waktu gabut, enaknya ngapain ya? Coba-cobalah buat konten, karena seru juga nih di sosial media kan. Mulai dari situ dan mulai belajar editing video. Tapi saya penasaran konten pertama yang kamu produksi apa? Masih inget nggak? Tentang senam kah? Tentang senam sih. Tentang senam. Karena waktu itu masih ngatlet. Jadi masih ada sisa-sisa atletnya. Kemudian ada agenda senam, jadi saya konten kan. Jangan-jangan Bos Andika nggak tahu nih konten pertamanya apa? Bisa di-spill nggak sih? Bisa diceritain jalan ceritanya itu gimana? Jalan ceritanya. Wah ini butuh waktu berjam-jam. Kita dengerin aja ya. Hari ini khusus 5 jam. Ya. Ini khusus untuk Wahyu emang. Acara Kabar Jambi khusus untuk Wahyu. Spesial. Jadi kalau secara rincinya sih detailnya ada kegiatan senam sore di Kota Baru. Dan itu zaman HP masih ini Android ya, HP pertama atau kali. HP tombol? HP Android sih sudah. Android sudah ya? Android. Oke, yang suaranya itu dari lantai 3 sampai lantai 1 dengar kayak speaker organ gitu kan? Wow, iya benar. Sebut merek nggak ya? Nggak boleh sebut merek, nggak boleh sebut merek. Bahaya nanti. Siapa tahu mau ngisi kan? Oh gitu. Ngisi air. Ngisi air. Oke. Terus berarti pakai teknologi yang masih belum canggih tapi udah smartphone ya? Ya, udah smartphone udah lumayan lah. Tapi kalau dibandingin dengan kamera-kamera handphone yang zaman sekarang kan jauh banget. Dari situ mulai tertarik dan kebetulan pelatih senam suka dengan hasil videonya. Oke. Ya. Terus konten kamu ditayangkan gitu? Iya, ditayangkan setiap kali ada event senam gitu? Bener. Oh, Masya Allah. Di
pakai jasanya lah. Tapi masih secara internal, belum yang profesional, masih amatir lah. Oh, oke. Jadi menarik juga ya konten-kontennya, tapi sekarang kayaknya punya konten-konten baru yang lebih menarik lagi, lebih kekinian lagi. Tapi sekarang ngarahnya juga ke berdua ya, konten-kontennya ya. Bener, karena kebetulan juga ya sama-sama dengan Mas Dika juga. Oh, manggilnya Mas. Iya, salaman dulu. Siap Mas. Nggak bos ya manggilnya. Bos. Sama-sama ngembangin berdua lah gitu. Sama-sama ngembangin berdua, jadi ya kebetulan saya juga di bidang visual, produksi, dan kreatif, membuat konten. Jadi kalau superhero tuh ini The Avenger ya. Kalau Mas Dika, kalau Avenger apanya dong Wahyu? Kayaknya Iron Man. Iron Man ya. Kalau kamu apa dong? Captain America. boleh. Ya. Nanya dulu. Bisa gitu milih ya. Dan dia nawar lagi, boleh nggak Captain America? Oke, baiklah. Nanti kita mau tanya juga nih bagaimana Wahyu bisa bergabung di berdua. Tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab ya. Kenapa namanya berdua? Kenapa berdua sebenarnya pertama kali itu muncul ini memang berdua. Baru nyari kepanjangannya seperti itu. Berdua sama teman yang tadi ya? Iya, teman hidup. Kalau untuk secara profesional itu partner ya, partner. Bagi hasil tetap. Kalau kerja itu partner, tapi kalau di suasana yang lain beda cerita ya. Ya, jadi dividen tapi tetap. pasal 1 pasal 2 nggak berlaku kan? Masih. Dividen tetap masuk ya kan, honor masuk. Oh iya. Satu rekening ya. Kan walaupun profesional dalam artian ada pembagian gaji di situ ya, tapi karena ini teman hidup ya gaji istri gaji suami gitu kan? Iya. Gaji suami gaji istri. Iya, gaji suami gaji istri kan balik lagi ya. Betul. Cuman kenapa berdua tadi ya? Dibetulkan lagi ya sama dia. Karena sebenarnya berdua itu lahirnya memang karena apa ya? Karena dulu pernah punya. Iya, benar kebutuhan. Dulu pernah punya usaha yang hampir sama, kemudian juga mungkin karena memang sudah waktunya tidak berjalan secara baik. Kemudian kalau dulu mungkin Dika jadi kru di situ, atau gimana? Enggak, dulu tetap jadi leader. Dulu sebenarnya di perusahaan lama tetap founder. Tetap founder juga. Tetap founder, founder, owner juga, dan juga mungkin karena memang sudah waktunya, kemudian juga ngerasa belum maksimal, ada beberapa poin lah mungkin yang ngerasa kayaknya harusnya lebih bisa seperti ini. Cuman karena memang karena tadi ada dua foundernya gitu ya. Foundernya lumayan banyak juga kan. Oh, bukan gitu. Dua ya? Bukan. Nah, akhirnya sempat stagnan nih, sempat hibernasi lah. Iya. Hibernasi kurang lebih 6 bulan, kemudian ngerasa kok kayaknya harus memang muncul lagi buat nama baru, harus brand. Gerak ya. Harus gerak, kemudian kenapa berdua? Karena ya itu tadi, ya udahlah daripada mencari partner di luar di luar keseharian, kemudian juga yang memang udah sekalian tahu juga, apalagi ini kan terkaitan dengan uangnya gitu, dengan materi, jadi profit juga harus juga harus sama-sama ngerti dan tahu juga lah seperti itu. Jadi muncullah berdua, nyari nih apa ya berdua nih kalau dipanjangin biar juga biar konsepnya itu pas ya, sesuai dengan jasa yang dikasih ya. Betul. Berdua, ya udahlah cari, akhirnya dapat berkah dasar usaha, disingkat berdua. Saya baru tahu nih ya, berkah dasar usaha. Betul, karena sama ini juga pengennya adalah nyari berkahnya dulu dari atas dasar usahanya. Jadi kalau udah berkah, insya Allah semuanya ridho, kemudian juga hasil yang kami dapatkan juga lebih maksimal dan juga lebih halal lah, seperti itu. Dan itu kegiatan juga lancar ya. Amin. Memang ngerasanya ketika teman-teman ini hadir, kemudian kalau dulu kan selama 1 tahun lebih kami itu kan hanya benar-benar cuman berdua aja kan ngelakuin usaha ini kan. Ngerasa kurang maksimal juga karena butuh bantuan dari teman-teman. Ketika teman-teman ini hadir, alhamdulillahnya rezekinya juga kan datang terus. Nah, setiap orang itu kan berhak ya atas keputusannya sendiri. Betul. Nah, nanti kita juga akan tanya nih sama Dika, bagaimana ketika dia sudah memutuskan untuk berjalan sendiri tanpa melihat juga usaha sebelumnya yang memang banyak kepala dan juga banyak founder, dan apa yang dirasakan ketika dia menjalankan usahanya sendiri. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan tentunya siang hari ini masih bersama saya Ahmad Solihin dan kita masih membahas muda berkarya dan dua narasumber juga tampaknya masih semangat nih untuk dapat share pengalaman-pengalaman terbaiknya kepada pemirsa dan nanti kami juga akan mengundang Anda yang ingin bergabung untuk berbincang langsung dengan dua tamu yang kami hadirkan hari ini. Silahkan bisa bergabung di 0741 66385 atau di 08117433 133. Oke, saya ke Wahyu dulu ya sebelum ke Bos Dika lagi ya. Wahyu, kapan bergabung di Berdua dan atas dasar apa Wahyu bergabung? Aduh, dikulitin gitu ya. Yang jelas berkas dasar usaha. Jadi Okay. berdua. Oke, iya itu udah dibahas tadi. Sudah dibahas tadi. Tapi lebih ke ini sih. Kalau untuk pertama kali masuk ke Berdua itu beneran organik baru tahun ini. Baru berapa bulan yang lalu lah. Ya, ada 5 bulan yang lalu. Oke. Tetapi untuk joinannya kerjasama sama Berdua itu udah lama. Udah 2 tahun yang lalu lah. Ketika yang udah dijelasin Mas Dika tadi. Kalau dulu mungkin masih freelance tapi sekarang udah legal. Benar, iya sudah legal ya. Udah legal ya, Pak. Ya, dulu freelance. Karena kan ketika freelance kan cuman kerjanya sekali-sekali, tapi ketika legal ya setiap saat harus ada ya. Setiap saat harus ada. Standby lah ya. Betul. Terus Wahyu? Ya, terus join di Berdua, kemudian beberapa proyekan telah dikerjain juga, khususnya untuk saya bagian di tim produksi. Mengenai visual dan konten, kreativitas, itu semuanya ada tim dan saya yang mengerjakannya. Tapi kamu sudah tahu job desk kamu pertama gabung tuh itu gitu, dan bagaimana kamu menyanggupinya? Karena pasti kan kamu basicnya adalah konten kreator, tapi kan ketika kerja pasti banyak hal-hal yang mungkin di luar dugaan kamu dan mungkin membuat kontennya itu memang nggak sesuai dengan selera kamu, tapi selera klien-klien. Nah, gimana kamu nanggapinnya tuh? Benar. Itu alhamdulillahnya juga sebelumnya saya juga pernah ikut Mas Dika juga. Berarti emang udah klub lama. Iya. Ya. Oh, yang foundernya banyak tadi. Benar. Foundernya banyak itu. Jadi sudah ngikut juga dari sana. Jadi ya sebelumnya dari sana juga sudah pengenalan dan penyesuaian dengan apa yang dimaunya dengan Berdua nih atau Mas Dika nih. Jadi udah ya sedikit banyaknya udah lumayan tahu dan paham juga. Udah paham seleranya gimana? Iya, benar. Terus juga kayak yang disinggung Mas tadi, kayak kita beberapa buat konten itu kan biasanya kan konten kreator yang menyesuaikan dengan ide media. Iya. Dengan kemauan dia. Sedangkan kita ini di industri kreatif di mana mengikuti kemauan klien ataupun customer. Nah, itulah jadi kita harus biasanya kalau saya ya itu sebagai content creator juga harus mengikuti pasar yang ada. Jadi ketika pasarnya memang lebih banyaknya, kita harus mengikuti kemauan klien atau customer ya, kita larinya ke situ, fokus ke situ. Jadi apapun yang mau klien minta harus diikuti ya. Iya, benar. Tapi dengan rules yang sudah standarisasi yang ada. Sesuai SOP lah ya. Benar. Ada standar operasionalnya. Iya, biar nggak turun kualitasnya. Nah, dengan hadirnya Wahyu di sini juga membuktikan ya bahwa menjadi seorang konten kreator itu tidak hanya ya berseliweran di media sosial saja, dalam artian yang memang membangun sendiri di media sosial dan nanti profitnya dari media sosial. Tapi ternyata di sini lewat industri kreatif juga menjadi satu peluang pekerjaan nih bagi konten kreator yang ada di Jambi, dan mungkin bukan hanya Berdua tetapi juga ada beberapa perusahaan lain yang membutuhkan posisi itu ya Wahyu ya. Benar. Jadi kayak ketika berbicara dengan konten kreator itu kan berarti ya berbicara dengan branding juga, personal branding. Jadi kalau memang yang bisa kita lihat sekarang ini lebih enak kita memulainya memang dari personal branding tadi. Ketimbang kita nge-branding brandnya terlebih dahulu. Jadi memang seperti konten kreator dia kan mulainya dari personal dulu. Betul. Ya, jadi biar orang tahu dulu dengan personalnya ya kan. Baru nanti dari algoritma itu bisa ditawarkan ke perusahaan gitu. Benar, Mas. Gitu. Jadi memang itu salah satu trik atau cara untuk biar bisa nge-branding brand tersebut sih. Baiklah, ini sepertinya ada yang mau ngobrol nih sama Wahyu atau sama Dika ya, kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
Oh, sepertinya terputus ya. Nanti boleh gabung lagi ya 0741663885 ya? atau 0811743333. Siapa ini telepon tadi ya? Siapa, ayo. Tapi udah siap ya nerima ini ya sharing dari penonton ya? Siap dong. Jualan biasa kalau nggak dikritik ataupun nggak dikasih saran nggak bisa maju dah. Betul, karena biasanya kalau kritikan itu adalah bahan bakar ya. Betul. Untuk lebih semangat lagi ke depannya. Nah, Dika, sekarang kan sudah berdiri sendiri. Ya, kalau dulu kan banyak kepala nih yang memang mengatur ini itu, dan biasalah kalau ego tuh masing-masing pasti ada gitu. Betul. Tapi kalau sekarang kan Dika tuh sebagai nahkodahnya. Ya, jadi gimana nih perbedaannya ketika Dika menjalankan sendiri dibandingkan ada beberapa pihak-pihak ataupun beberapa ide-ide dari beberapa kepala tadi yang bergabung gitu. Sejauh ini dan juga dari mulai awal berdua hadir, lahir sampai dengan kurang lebih udah 2 tahun, ngerasanya lebih maksimal aja sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau untuk yang lama, perusahaan lama mungkin karena memang banyaknya kepala dan ide-ide itu bagus gitu. Cuman ada beberapa poin yang waktu saat yang di lama itu kayak kurang maksimal aja. Oke, ada plus minusnya lah ya. Betul. Nah, kalau untuk sekarang lebih ngerasa lebih puas, kemudian juga kenapa lebih puas karena kan ini learning by doing, kemudian juga karena juga diriku juga hadir di berdua juga bukan ujuk-ujuk yang bisa langsung mendirikan perusahaan, langsung ada kerja. Prosesnya kan. Prosesnya kan panjang, dari mulai kerja sama orang. Jadi ngerasa lah kita kalau kerja sama orang tuh yang nggak enak tuh apa ya gitu. Nah, kemudian aku terapin lah di berdua ini. Jangan sampai apa yang aku rasain dulu waktu kerja sama orang, teman-teman yang join dan juga kerja sama bareng kita, yang notabene mereka adalah tim, bukan pekerja, hanya statusnya aja lah ya. Biar sama-sama lebih maksimal, baik itu dari segi kesejahteraan, kemudian juga fasilitas kerja, bagaimanapun aku juga ngerasain kalau fasilitas kerjanya yang tidak mendukung juga tidak akan bisa maksimal. Kalau ibaratnya kesejahteraan, nggak bisa juga kesejahteraan itu dihitung dengan berapa banyak uang yang didapat ya, tapi bagaimana fasilitas yang teman-teman dapat, kemudian juga aku tetap masih berusaha untuk bisa memaksimalkan itu. Jadi setiap apa yang aku dapat, teman-teman juga harus dapat. Hal yang kecil, misalnya kita keluar kota, ya kalau berusaha di perjalanan bisa nyemil apapun yang kalian mau, silahkan, nah gitu-gitu. Kayak hal-hal kecil aja, kalaupun yang besar, kalau memang ada rezekinya besar, kita akan kasih juga, gitu sih. Berharapnya perusahaan ini hadir itu buat teman-teman dan juga bisa berkembang bersama, tumbuh bersama. Jadi yang tadi disampaikan oleh Wahyu, personal branding memang penting ya. Penting. Tapi ketika brand utuhnya atau holding besarnya besar, personalnya juga akan hidup dan sejahtera. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah memberikan kenyamanan ya kepada tim. Ya. Di sini mungkin tidak bisa dibilang pekerja tapi tim ya, karena satu kesatuan ya. Jadi untuk memberikan kenyamanan tadi memang ada beberapa fasilitas tadi yang Dika sampaikan ya. Tapi apa nih hal yang mungkin paling menyentuh sehingga tim itu betah kerja, dan ini juga bisa menjadi salah satu strategi ya. Mungkin tidak hanya di industri kreatif tapi juga di perusahaan-perusahaan ataupun di tempat-tempat lainnya lah, pokoknya bisa diterapkan sehingga ngerasanya itu kayak lingkungannya tuh lingkungan keluarga, bukan lingkungan kerja gitu. Nah, itu gimana kamu nerapinnya dan adakah reward kali ya yang mungkin dikasih sama tim yang sudah berhasil mencapai kesuksesan atau gimana? Ya, sebenarnya kalau sampai dengan hari ini, mungkin kalau untuk reward secara utuh atau tim memang belum, karena kan ya itu tadi yang disampaikan oleh Wahyu. Wahyu ini generasi kedua. Sebenarnya kami berdirinya berdua itu selama 1 tahun, langsung ada 2 organik, kemudian baru teman-teman Wahyu dan juga rombongan juga masuk. Nah, tapi kalau untuk secara pribadi dan juga tim atas nama yang berdua yang baru masuk ini mungkin belum dapat lah ya secara utuh timnya gitu, karena juga masih terus berkembang segala macamnya. Cuman kalau tadi Amsol bertanya seperti itu, aku juga agak bingung ya mau jawabnya ya, karena takutnya jumawa atau gimana. Tapi enggak lah. Tapi sepemantauan saya, kalian tuh kerja tuh kayak bukan kerja tapi lebih kayak saling membantu keluarga gitu. Nah, itu gimana cara menciptakannya? Nah, mungkin ya itu tadi karena experience, kemudian juga karena learning by doing, kemudian juga belajar dari hal-hal yang sudah-sudah, apalagi Wahyu yang sudah
beberapa kurun waktu kerja bareng dari perusahaan yang lama sampai dengan pindah ke sini. Sebelum dia masuk juga bagaimana caraku membujuk dia untuk bisa masuk, karena dulu jual mahal dia ya. Iya kan. Karena sebenarnya teman-teman yang gabung di organik ini kan bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang langsung bisa masuk gabungan, tapi ya itu tadi yang ada 30 sampai dengan 40 orang yang tergabung dalam satu grup. Itu tuh kami tetap sebagai owner dan founder ngelihat, kinerjanya gimana sih, apakah teman-teman ini akan bisa sevisi dan semisi untuk mengembangkan berdua. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi Amsol melihatnya seperti itu, terima kasih. Nah, mungkin message-nya sampai lah ya, pesannya sampai bahwasannya memang kerja itu harusnya dibangun oleh kesadaran diri, bukan karena penekanan dari satu pihak gitu loh. Jadi tanggung jawabnya masing-masing sudah dilakukan atau belum, kemudian juga peran serta dari setiap kegiatan itu atau tim memang sudah dilaksanakan atau belum. Karena ujung-ujungnya kalau diriku selalu bilang sama teman-teman atau yang organik itu, kita tuh jualannya jasa. Kalau teman-teman atau klien tidak puas tentang jasa dengan jasa kita selesai. Tidak akan bisa sampai kemana. Tujuan kita apa, itu yang harus dikejar. Jasa tujuannya adalah menjadikan klien itu raja, kemudian juga memaksimalkan semua potensi, baik itu SDM, sumber dana yang mereka punya, hal-hal yang kecil yang kita bisa maksimalkan dan kita bisa jual hanya itu. Baiklah. Jadi tadi juga menarik ya bahwa yang ditawarkan itu adalah jasa. Betul. Jadi jangan sampai membuat klien itu mungkin merasa kecewa, karena biasanya dari omongan satu klien itu bisa menyebar kemana-mana ya, berentet kemana-mana. Dan itu juga akan membawa citra dari industri kreatif ini juga akan semakin menurun ya. Tapi kalian berusaha untuk dapat seprofesional mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi klien. Sebelum nanti kita bahas dari kepalanya, saya mau nanya dulu ke Wahyu. Mungkin Wahyu yang sering turun ke lapangan juga, yang ketemu dengan klien juga, dan mengeksekusi setiap kegiatan-kegiatan yang sudah dicanangkan ataupun direncanakan. Nah, gimana Wahyu bisa bekerja profesional tanpa menyinggung dan juga mungkin memberikan kesan buruk kepada klien? Sebetulnya untuk salah satu perwakilan berdua juga kan ketika turun di lapangan, membawa bendera berdua. Jadi apapun itu ya tanggung jawabnya ada di kami yang turun di lapangan. Jadi memang ketika ketemu klien ataupun customer itu memang ya kita semuanya sudah paham juga untuk SOP-nya gimana, kemudian attitude-nya ke klien customer itu gimana. Jadi memang kita memang jasa dan melayani klien, mau mereka tuh bakal kita turuti. Jadi kita dengar dulu nih maunya mereka apa sebelum kita langsung kita gas dari kitanya. Tapi kita dengerin dulu dari merekanya. Dengerin dulu, mereka maunya gini loh. Mereka maunya ke sini, ke situ. Setelah kita mendengar penjelasan dari klien, barulah kita memberi penjelasan dari pihak IO-nya, jasa berduanya. Ya benar Pak, Bu, kalau kayak gini bisa, begini bisa, begini bisa. Jadi kita ya mengkombinasi apa yang dimau klien, kemudian apa yang sudah disiapkan sama kami IO, jadi biar ketemu di titik tengahnya gitu. Baiklah. Saya juga penasaran nih pengalaman-pengalaman unik ketika mereka mengeksekusi berbagai kegiatan itu seperti apa, dan juga bagaimana mereka bisa menghadapi itu semua sehingga plan awal ini dapat berjalan dengan lancar. Sebentar lagi ya kita akan bahas ya. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita akan lanjutkan kembali keseruan cerita dari dua tamu yang sudah kami hadirkan hari ini. Dan kita kembali lagi ke Dika nih. Dika, pasti ada beberapa lika-liku perjalanan selama melaksanakan tugas ya. Iya, betul. Pasti banyak banget ya. Tugas mulia. Untuk memberikan kesan yang senang ya kepada klien. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih Dika, event-event apa saja yang sudah pernah dipegang sama Dika ya, mungkin secara garis besarnya aja deh. Salah satunya event yang akan dilaksanakan dan akan digarap sama berdua. Apa aja?
Nah, kalau untuk event, alhamdulillahnya kita udah dipercaya dan juga bisa dibilang kita jadi vendor tetap lah ya. Oh. Alhamdulillahnya dari beberapa company, terkhususnya ada dari BUMN. BUMN itu migas, ya? Betul. Migas itu berarti ini udah tetap ya? Nah, insya Allah ya. Dalam artian kita kebetulan juga akhir tahun ini lumayan padat, gitu kan. Yang tadi di Amsol bilang ada yang paling dekat itu sebenarnya ada beberapa agenda dalam Provinsi Jambi, cuman ada satu agenda besar juga ini khusus untuk teman-teman migas ya, di Jambi? Enggak, malah di luar provinsi ya. Oke. Nah, bersyukurnya dari klien-klien inilah yang tadi Amsol sempat bilang sih sebenarnya kalau jualan jasa itu satu tersakiti, yang lain akan ikut nih. Iya. Padahal belum pernah ngerasain ataupun belum kerjasama kan, seperti itu. Mungkin dari sini juga kita belajar bahwasannya hal baik itu akan mengalir dan juga akan berkesinambungan. Untuk migas ini bersyukurnya kita udah sempat ke Jogja, ngajak ya, event berarti di Jogja. Chemistry gitu. Udah dapat dong? Ih, alhamdulillah banget. Kalau dibilang chemistry udah dapat, kita by phone aja ya sebenarnya briefingnya. Mas, aku butuhnya ini, gitu. Saking percayanya. Saking itunya ya. Ya kami juga bersyukur dan juga yang tadi kita sama-sama gaungkan bahwasannya kita jualan jasa. Hal yang paling utama adalah kepuasan dari klien. Oke, berarti trust itu juga tetap diprioritaskan ya? Ya, itu sudah standarisasi dari kita, dari berdua, bahwasannya yang tadi Wahyu sampaikan, kemudian tim juga yang di kantor ataupun di lapangan, karena sebenarnya berdua itu ya tadi tim itu nggak bisa berdiri sendiri. Ada kreatifnya, ada adminnya, kemudian ada produksinya. Jadi saling berkesinambungan lah. Wahyu juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa kreatif, karena produksi ya sebatas mana sih bisa memaksimalkan. Kreatif juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa produksi. Kemudian terkhususnya kantor secara umum tidak bisa berdiri tanpa adanya teman-teman admin gitu. Semua akan berkesinambungan. Jadi ada rantainya ya? Betul. Nah, kalau untuk event yang sedang kita lakukan dan insya Allah juga sama Amsol, insya Allah ya. Saya deg-degan nih. Kita juga deg-degan ya, karena perdana pembuka. Ini perdana berarti? Kalau untuk udah kesebut tuh baru dep doang. Kita belum tahu nih depnya apa. Ya, kalau untuk dep sebenarnya kan perdana atas nama berdua. Tapi kalau kurun sebelumnya sudah. Cuman ini kan nama besarnya bukan hanya berdua, tapi ya itu tadi kepercayaan klien itu hal yang paling pertama. Bagaimana bisa mengemas semua event ataupun semua kegiatan secara maksimal, bukan hanya tentang jalannya acara ya, tapi pra-acara, acara sampai dengan pasca acara. Jangan sampai ada pembahasan-pembahasan setelah kegiatan lah seperti itu. Nah, itu kita bersyukur insya Allah sampai dengan hari ini yang sudah itu ada berarti 5 titik. 5 titik, kemudian untuk yang tadi dep tadi ya kan, perdananya di provinsi, insya Allah tanggal 27 Oktober mendatang gitu. Jadi untuk masyarakat seluruh yang nonton TVRI saat ini mungkin jangan lupa nanti tanggal 27 Oktober 2024 bisa menyaksikan TVRI secara live ya, agenda utama di Provinsi Jambi. Oke. Jadi memang ini adalah beberapa program-program kerja dari berdua yang nanti akan direalisasikan ya. Insya Allah kita bersyukur banget lah. Berarti itu tidak hanya Jambi ya yang digarap ya. Saya lihat juga ada beberapa tuh yang kayak di Sumatera Barat. Betul. Terus juga ada yang di Lampung, ada juga yang di Jakarta. Ya, nah, itu gimana? Ya, kebetulan karena kita organiknya juga cukup lah kalau menurut kami sampai dengan hari ini cukup kuat dan juga bisa tupoksinya teman-teman juga sangat luar biasa. Di satu sisi juga diriku secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk tim yang ada di kantor dan juga yang baru balik dari Bandung Jakarta ini baru sampai. Siapa? Ada bukan. Ada Rizky dan juga Zira sebenarnya kan, dia baru balik dari Bandung, Jakarta, Lampung, survei. Kemudian besok sudah harus prepare untuk yang dep tadi gitu. Nah, itu jadi agenda-agenda yang di luar kota pun, yang dalam kota itu karena mungkin kepercayaan dari klien yang tadi mungkin Amsol juga singgung, diriku juga singgung, kepercayaan mereka tuh sangat luar biasa kepada kami. Kami juga mengapresiasi itu dan juga akan tetap menjaga semua baik dari persiapan dan juga berjalannya acara. Ya, banyak banget lah hal-hal yang notabene di lapangan sebenarnya akan akan dengan gampangnya berubah.
ya kita juga nggak bisa sesaklek itu ya. Iya. Penjual jasa Samsul juga ngerasa Betul, jadi betul. MC tiba-tiba Iya, last minute biasanya ya. berubah ya. macamnya. Kita juga harus prepare dan proper lah. Timku sangat kuat dan juga tangguh. Strong ya. Pokoknya apresiasi banget teman-teman. Sampai dengan hari ini banyak banget yang juga ya kurang enak badan tapi tetap memaksimalkan kegiatan karena aku dan juga yang lainnya juga sepakat kita kerja di industri kreatif juga jangan terkungkung dengan waktu. Waktu itu dalam artian gini, nggak harus juga teman-teman datang ke kantor jam 9, kemudian pulang lebih cepat atau segala macamnya. Tapi bisa aja kalian kerja dari manapun, yang penting intinya kita prosesnya jalan, pekerjaan selesai. Itu poinnya hanya itu. Pekerjaan selesai udah itu aja. Dan semua bisa dikoordinasikan dengan baik ya. Sekarang kan udah gampang banget ya soal. Jangan ada dusta di antara kita ya. Karena bisa jadi bekerjanya dari rumah ya silakan, yang penting ada laporannya. Betul. Laporan finalnya itu ada seperti apa ya, dan ada progres dari pekerjaan tadi. Oke, Wahyu kan terlibat ini dalam beberapa acara tuh sering banget ya sama berdua ya. Karena tadi memang sudah dilegalkan ya Wahyu ya. Nah, Wahyu, jadi setiap event yang digelar pastinya Wahyu tidak stuck dong. Tidak stuck dalam artian ya Wahyu pengen mengembangin lagi nih, apalagi ide-ide kreatif yang mau dicari dan bisa menyesuaikan. Jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari kemarin gitu ya. Nah, itu gimana cara Wahyu mengantisipasi itu semua di tengah banyaknya event yang nanti akan dilaksanakan, terus juga bagaimana Wahyu bisa tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai konten kreator di sini? Sebenarnya kuncinya satu sih, dibawa happy aja. Dibawa happy aja. Terus dulu. Dibawa happy aja. Yang penting senang ya. Yang penting senang. Karena kalau nggak dibawa happy, jadinya stres. Iya. Mungkin udah nggak tahu ini angka berapa lagi. Tapi saya lihat kontennya tuh happy semua. Malah ya. Kita memang harus di sosial media harus kelihatan happy. Betul. Walaupun di balik itu happy juga. Di balik itu ada perjuangan yang orang lain tidak tahu ya. Sebenarnya cari duit itu susah ya. Namanya juga industri kreatif kan. Jadi memang kita itu dituntut harus kreativitas terus-menerus gitu. Dan mengikutin, yang paling penting itu adalah mengikutin zaman. Jadi sekarang zamannya apa, kontennya bagaimana gitu kan. Kreativitasnya begini-begini. Kita nggak bisa juga terlalu stuck dengan idealisme kita. Iya. Kebanyakan kan konten kreator itu kan yang lama-lama itu dia stuck dengan idealismenya. Jadi dia nggak mau ngikutin tren yang ada, zaman yang ada. Jadi akhirnya mereka stuck, nggak bisa berkembang. Sebentar kok Dika ketawa ya, jangan-jangan konten kreator yang kamu maksud dia? Enggak sih, enggak sepenuhnya. Ada lah dikit. Aduh. Jadi jangan stuck ya. Iya. Nanti bisa dijelasin Dika ya. Ini kesempatan Wahyu dulu ngomong ya. Yuk Wahyu silakan. Iya itu tadi ya namanya kreativitas kan berkembang terus ya zaman sekarang kan. Jadi memang harus bahasanya itu ya harus out of the box terus lah gitu. Walaupun bagaimana caranya gitu kan, dari manapun. Ya kalau untuk burnout bahasanya ya, jadi kayak stuck untuk inspirasi ataupun ide itu pasti pernah lah. Beberapa kali sering juga, namanya juga kan content creator ya. Ya untuk memulihkannya biasanya bisa refreshing sejenak. Bahasa anak zaman sekarang tuh healing lah ya. Healing kemana gitu, atau healing sambil kerja tapi ya. Nah itu sambil buka laptop. Setiap kerja tuh healing ya, karena pasti ada space waktu yang diberikan untuk konten untuk tetap menikmati fasilitas yang ada kan. Iya, fasilitas disediakan, tapi tetap jalan gitu. Tetap jalan ya. Tapi healing tipis-tipis dapat lah ya. Dapat lah tipis-tipis. Kadang juga gini kan, soal kalau ya nggak usah jauh-jauh lah ya, kalau kami sebagai penyedia jasa kayak keluar kota kemana-mana, pasti orang mikirnya jalan-jalan terus, main terus gitu. Padahal kan nggak tahu gimana pusingnya gitu mikirin orang. Sama kayak Amsal kan, wah ini MC terus. Padahal nggak tahu kan bagaimana perjuangan untuk mencari cuan tadi kan. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Sepertinya ada yang bergabung nih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana ini? Iya, saya Fadila dari PT Arkadana Teknologi. Iya, halo, dengan siapa? Fadila dari PT Arkadana Teknologi. Oh, mohon maaf, ini sepertinya suaranya terputus-putus ya. Halo. Halo. Iya, dengan siapa?
monitoring, TV-nya kecilin. Mungkin bukan TV-nya, volumenya. TV-nya kecilin. Volume televisinya boleh dikecilin dulu. Dan suaranya mungkin lebih dekat ke mikrofon itunya kalau pakai headset ya. Halo? Oh putus sepertinya. Bisa gabung lagi ya. Ini kayaknya udah nggak sabar putus sih? tadi ya. Belum jadian padahal. Nggak bisa balikan. Tuh kan si Dika ini ngelempar jokes itu sebenarnya Dika tuh cocoknya duduknya di sini nih. Wow. Gimana kalau saya jadi bintang tamunya? Besok ya. Kita ngobrol sama produser ya. Oke. Tadi kita udah jauh banget nih pembahasannya sampai sempat healing tipis-tipis ya. Healing tipis-tipis dalam artian ya walaupun bekerja tapi tetap bisa menikmati liburan dan tetap memberikan kesan yang happy lah di kerjaannya. Kalau misalnya terbeban dengan pekerjaan itu otomatis juga akan membuat kacau pikiran kita dan takutnya nanti Wahyu sakit loh. Iya, aduh. Takutnya berat badannya nanti turun ya. Wow. Tapi Dika, yang saya pengen tahu juga kan di zaman 2024 ini kan banyak banget nih industri kreatif yang mungkin sudah bermunculan. Betul. Baik itu yang baru ataupun yang lama, tapi dia reborn gitu. Betul. Yang memang aksinya itu kembali ditunjukkan, terus juga bagaimana mereka mencari peluang-peluang yang ada di Jambi. Betul. Dan untuk mencari peluang di Jambi itu kan salah satu kompetitornya adalah tim dari berdua juga gitu. Ya. Nah, tapi bagaimana Dika menanggapi itu semua di tengah banyaknya kompetitor-kompetitor yang ada di Jambi sehingga Dika tetap fokus dengan timnya, fokus dengan industrinya. Betul. Sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat gitu. Betul. Di luar sana. Gimana? Berat ya pertanyaannya, tapi berat ini. Yeah. Udah segmen akhir. Betul. Jadi pertanyaan berarti ya. Sebenarnya kami secara pribadi, aku dan tim berdua selalu menyampaikan setiap forum dan juga setiap meeting mingguan segala macamnya, bahwasanya kita tidak merasakan, tidak menganggap teman-teman yang hadir sekarang, kemudian atau yang lama ataupun siapapun itu sebagai kompetitor. Oke. Benar, karena jadi anggapnya apa, mitra atau gimana? Ya, partner. Sebenarnya bukan nganggap kompetitor dan juga nganggapnya ya biasa aja, karena memang industri ini akan sangat terbuka, apalagi dengan teman-teman ataupun generasi yang baru-baru, yang anak-anak yang notabene kayak Wahyu dulunya, yang memang berdiri sendiri atau freelance, itu pasti akan berpikirannya membuat usaha secara mandiri. Nah, kalau kita fokus untuk memikirkan kompetitor, kita juga akan tidak berkembang gitu loh. Jadi fokusnya adalah bagaimana tetap pelayanan adalah nomor pertama, kemudian melihat dari teman-teman itu sebagai referensi. Misalnya kan kita juga sama-sama harus belajar terus-menerus ya. Melihat mereka, dapetin klien ini, kami ngelihat mereka itu fokusnya adalah ini, sektor realnya ini. Kemudian pangsa pasarnya ini. Beda gitu. Betul. Kami tidak merasa teman-teman itu sebagai kompetitor, siapapun itu, malah kami secara terbuka ingin bekerja sama. Betul. Karena kami rasa kami tidak akan bisa kuat, karena seperti slogan berdua, sendiri nggak akan kuat, biar berdua aja. Jadi berharapnya semua juga dari industri kreatif itu harus bisa bekerja sama. Kita nggak ada yang tahu ke depan seperti apa, kemudian 4 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan seperti apa, apakah masih bisa bertahan di industri ini atau tidak gitu. Kalau memang saat ini bisa ada wadah yang notabene bisa merangkul semua teman-teman kreatif, yang notabene di Jambi ini kan juga nggak banyak-banyak banget sebenarnya, tapi kami fokus tidak mengambil ranahnya untuk pangsa pasar. Kami tidak akan coba untuk mengambil yang ada di dalam kota. Karena apa? Sebenarnya kayak yang beberapa event ke depan itu kan tahunan. Nah, sifatnya musim lah ya. Jadi juga karena kebetulan dipercaya, kemudian juga mendapat kepercayaannya berkali-kali, makanya harus lebih maksimal gitu. Tapi tetap fokus kami tidak mau main di kota ataupun di provinsi Jambi sebenarnya. Pengennya mainnya tetap di luar provinsi lah. Berarti lebih lebar lagi ya. Amin. Siapa tahu nanti bisa ke Bali. Wahyu seneng ya kalau ke Bali, Wahyu ya. Singapura mungkin ya. Lewat terus ya. Mentang-mentang lewat jalan tol sekarang ya. Tadi kan Dika bilang juga kalau misalnya ini adalah industri yang terbuka. Dan siapapun mungkin bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mendirikan industri yang serupa. Tapi gimana cara Dika juga agar terbuka dengan tim-timnya sehingga nanti mungkin ada regenerasi nih. Siapa tahu ke depannya Wahyu bakal buka sendiri. Kita nggak tahu ke depannya. Ya kan plannya ke depannya seperti apa. Nah, gimana tanggapan Dika? Wah,
Karena pancingan Amsal sudah ke situ, sebenarnya sampai dengan hari ini izin menyampaikan juga semoga ini menjadi doa ya, amin. Untuk teman-teman. Jadi kami selaku founder dan owner itu mempunyai, ketika memang awal mendirikan berdua sudah punya plan. Kami akan mendirikan bertiga, berempat, berlima. Oke. Dengan ini dalam artian cabang. Betul, nggak cabang atau baru lagi dan dipimpin sama orang yang baru lagi. Betul. Nah, salah satunya ini gitu. Jadi kami memberikan kesempatan sama teman-teman organik yang sudah join ke kami itu mempunyai salah satu pendapatan yang pastilah ya. Jadi kami berharapnya kami menjadi wadah untuk teman-teman ini untuk berkreativitas, memaksimalkan potensi yang ada. Alhamdulillahnya hari ini sudah terbit bertiga. Bertiga itu berkah pasti bahagia. Berkah pasti bahagia, disingkat bertiga. Itu nanti fokusnya ke visual. Jadi ada Wahyu di dalamnya, ada Rizky, kemudian sebagai ini ya ownernya ya. Iya. Ownernya siapa? Wahyu. Jadi ada berdua, isinya kemudian ada Wahyu dan Rizky. Jadi holding lah ya. Subsektor. Betul. Jadi fokusnya untuk visual, baik itu foto, kemudian company profile gitu. Jadi sektornya kita bedain. Tapi tetap payungnya adalah berdua. Betul. Nah, kemudian nanti kita juga akan coba terus ada pengennya punya F&B. F&B kita udah punya satu nama yang coba kita plot ke sana gitu. Kemudian nanti ada ya itu berempat, berlima dan selanjutnya lah. Nanti kita bikin bergrup. Jadi teman-teman yang di-join di dalam berharapnya bukan hanya mendapatkan gaji tapi bisa punya legacy untuk keluarga, karena ngerasain kita sama-sama kerja di dunia seperti ini tuh sampai kapan sih batasannya kan ada. Nah, teman-teman juga yang join juga pasti punya pemikiran yang sama. Cuman kita sebagai kakak lah ibaratnya ya, abang kakak pengen ngasih wadah aja buat mereka. Udah kita bantu untuk legalitasnya, tapi izinkan teman-teman juga mendapatkan hasil di dalamnya, bentuknya saham, dividen nantinya, kemudian tapi tetap berdua ada di dalamnya. Oke, berarti ada pengembangan lebih lanjut ya ke depannya ya, sehingga nanti dari utamanya ini bakal nyebar ke beberapa sektor lainnya dan ini juga akan membuka peluang pekerjaan yang lebih luas lagi untuk masyarakat. Nanti kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, ini kita nggak kerasa nih pemirsa udah berada di segmen terakhir. Sebenarnya masih banyak banget nih cerita-cerita menarik dari dua tamu yang bisa di-share, begitu juga dengan pengalaman-pengalamannya dan juga banyak banget ya ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan sebenarnya dari dua tamu yang sudah hadir. Namun sayang karena ini programnya cuma 1 jam ya. Besok siapa tahu berdua bakal bikin program di TVRI Jambi ya. Kalau bisa 3 jam ya. Amin. Apa itu? Ada live musiknya juga kalau bisa ya. Mungkin apa nih plan ke depan dan juga harapan ke depan baik itu untuk industri kreatifnya ataupun untuk diri pribadi dan juga lingkungan sekitar, dari Wahyu dulu. Untuk harapan kedepannya sih kalau dari secara pribadi yang telah diomongin sama Mas Dika tadi, berkembang. Jadi nggak stuck kita di sini aja gitu kan. Otomatis kita juga butuh untuk berkembang, apalagi nanti berkeluarga dan segala macam kan. Dari segi finansial, kemudian dari segi untuk pengembangan dirinya. Itu harapan kedepannya sih lebih meningkat lagi dan levelnya naik lah gitu, jangan di sini terus. Sama juga mungkin harapan kedepannya untuk berdua yang sudah dijelaskan sama Mas Dika tadi, itu tadi berkembang dan melebarkan sayapnya dan dapat membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang sekitarnya lah, terutama di Provinsi Jambi. Oke, baik. Terima kasih Wahyu. Dika, silakan apa yang mau disampaikan? Kalau dari aku secara pribadi juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim, terkhususnya yang menjadi organik dan juga non-organik, tim freelance juga. Terima kasih sudah mau direpotkan terus-menerus, kemudian juga yang luar biasa tanpa henti untuk bekerja dan juga memberikan masukan, dan juga untuk teman-teman yang sudah bekerja sama, vendor-vendor di luar sana juga ucapan terima kasih juga dari kami. Dan untuk harapan ke depan pastinya berdua pengen menjadi salah satu industri jasa
baik itu visual dan segala macamnya yang cukup diperhitungkan. Kalau targetku sih di Sumatera, di area Sumatera sih, ngejarnya 2025 ini kalau bisa sudah clear Sumateranya. Kemudian juga untuk di nasional juga kita akan soon lah ya. Berharapnya semoga berdua menjadi wadah untuk teman-teman siapapun itu. Kami sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi, kemudian juga sharing karena kita punya harapan misal 2 minggu sekali bisa sharing sama siapapun orangnya untuk, karena kan biasanya aku yang keluar atau siapa yang keluar ketemu sama orang baru kan belajar terus ya. Tapi teman-teman yang di dalam atau yang kerjanya di depan laptop segala macamnya kan agak susah nih untuk ketemu sama orang. Jadi berharapnya siapapun kami berdua kantor membuka secara lebar untuk wadah diskusi dan juga masukan untuk industri kreatif yang ada di Provinsi Jambi. Oke, semoga sukses selalu ya. Amin, terima kasih juga. Semoga tadi resolusinya bisa terwujud satu persatu sehingga nanti juga makin banyak lagi yang bergabung dan mengurangi angka pengangguran yang ada di Jambi. Amin. Beban ya. Bebannya berat ya. Tapi kan memang bisa mengurangi angka pengangguran ketika dapat pekerjaan dari berdua kan. Amin ya. Terima kasih banyak Andika, terima kasih Wahyu, terima kasih. Sampai ketemu di tanggal 26 dan 27 Oktober 2024. Baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama 2 tamu yang sudah kami hadirkan di Kabar Jambi, dan semoga dengan hadirnya 2 tamu ini juga bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua dan tetap semangat menanamlah mulai dari sekarang sehingga nanti di masa yang akan depan kita akan memanen yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.